Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Terima kasih. Terus naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih ya Bapa buat pagi siang hari ini. Kalau kami boleh masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, kami boleh memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu ya Bapa, tugas kami dalam hidup ini hanyalah memuji dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika Engkau disenangkan, ketika Engkau ditinggikan, kami percaya impartasi kuasa Allah nyata atas hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan disenangkan, hari ini kami percaya kami yang datang dengan letih lesu beban berat pulang terima kelegaan daripada surga. Bahkan hari ini kami yang sakit, kami percaya kami pulang terima kemenangan daripada Tuhan. Bahkan kami yang berbeban berat pulang terima keringanan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas kuasanya. Berbicara bagi setiap kami. Kami mau diamkan seluruh isi hati kami. Biarlah isi hati Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Urapi perkataan bibir mulut hamba agar setiap kata kalimat yang keluar semua berasal daripada Tuhan. Hamba gak mau mencuri kemuliaan Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya. Karena hamba percaya perkataan manusia tidak ada gunanya, tapi perkataan Allah yang akan memerdekakan setiap kami yang hadir di tempat ini. Bahkan kiranya otoritas Roh Kudus mengurapi setiap kami di tempat ini. Berbicaralah ya Bapa, demi nama Yesus. Mari semua yang siap dengar firman Tuhan, bersama-sama saya dengan bangga, dengan suara nyaring sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada shalom. Apa ya? Saya tuh kaget sebenarnya pas minggu kemarin ditelepon. Saya merasa seperti presiden ditelepon sama Bapak Pendeta Renaldo di tempat ini. Karena saya minggu kemarin lagi santai-santai ya sebenarnya. Aturan bulu tangkis ya di sini ya, Bang ya kalau nggak salah ya. Ternyata yang datang koknya ya di sini. Bukannya itu. Ya boleh perkenalan dulu ya Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang jangan kelebihan karena saya udah punya istri. Amin. Iyalah. Kalau saya udah punya istri kan ya dong. Saya aja tampannya udah begini ya. Saya punya istri satu, iyalah istri satu namanya istri saya Vivi. Saya juga mengenal Pak Pendeta Renaldo cukup lama. Dari zaman saya masih kecil unyu-unyu sampai sekarang udah kayak ikan hiu ya saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya puji Tuhan, saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan salah satu gereja di daerah Depok. Dan saya bernaung di satu sinode yaitu Jemaat Kristen Indonesia. Saya dilantik sebagai pendeta muda pada tahun 2000 pas pandemi ya 2020 kalau nggak salah. Saya lupa dan sampai saat hari ini puji Tuhan saya masih pendeta. Karena banyak sekarang pendeta sudah nggak jadi pendeta. Amin. Saya percaya orang-orang yang udah dipilih Tuhan, Tuhan gak pernah salah pilih. Amin. Hari ini saya dikasih tema sama Bang Renaldo, kesaksian hidup yang menginspirasi sesama. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, sudah pernah menjadi saksinya Tuhan? Amin.
Sudah pernah jadi saksinya Tuhan? Atau nunggu kecelakaan dulu baru kesaksian? Banyak orang salah berprinsip soal bersaksi. Betul apa betul? Betul apa betul? Banyak orang bersaksi kalau saya sembuh baru saya bersaksi. Kalau sakitnya panu bersaksi enggak? Gatel-gatel bersaksi enggak? Batuk bersaksi enggak? Saya mau kasih tahu sama saudara. Engkau bisa bernapas, kau harus bersaksi sama sesamamu. Karena mujizat yang paling dahsyat di Tuhan kasih dalam hidup kita adalah nafas kehidupan. Ya, sampai saat hari ini kita masih bisa bernapas, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau ditanya mau kesaksian apa Pak? Kau bisa bernapas saja, itu udah kesaksian hidup kita, amin. Boleh colek kiri kanan yang bilang jangan malu untuk bersaksi dalam Tuhan. Yes. Yuk yang punya Alkitab atau tolong handphonenya semua WA-nya dihapus, jangan dihapus maksudnya di airplane mode, karena saya takut kalau lagi baca Alkitab di handphone ada tagihan masuk saudara nggak fokus. Iya kan, lagi baca Tuhan adalah gembalaku, mohon bayar tagihan Anda 3.250.000. Jatuh tempo pada hari ini. Saya takut seperti itu. Amin. Ya kita buka Alkitab kita. Matius pasal 5 ayat 16. Nanti ada rekan saya. Kebetulan saya bawa tukang pukul satu. Ya. Kebetulan ikut sama saya. Saya nggak bawa istri. Karena istri saya harus jaga gereja. Jadi yang nemenin saya orang Batak juga. Kebetulan satu marga sama Bang Pak Pendeta Renaldo, Panggabean juga. Nanti Panggabean nomor berapa tanya langsung aja. Saya nggak tahu di nomor berapa. Rumahnya aja saya nggak tahu di mana saudara. Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita. Matius pasal 5 ayat 16. Sudah di sana? Yang sudah di sana katakan amin. Yang pura-pura cari lihat di layar. Ya, banyak orang lihat-lihat pura-pura lihat Alkitab padahal Instagram di scroll. Kenapa begitu? Karena dulu saya kayak gitu. Jadi saya tahu lah. Ya, yang sudah di sana katakan amin. Yuk sama-sama kita baca Matius pasal 5 ayat 16. 3, 2, iya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Kalau kita baca di perikop Matius pasal 5 sebelum-sebelumnya, saudara boleh bisa temukan judul perikopnya apa? Apa? Garam dalam dunia dan terang dunia. Saudara tahu enggak garam dan terang itu status kita? Amin. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Garam bicara asin. Terang bicara terang ya. Jadi kita itu diciptakan Tuhan punya fungsi. Dengan kata lain agar terangmu bercahaya, berarti Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini, di akhir-akhir zaman ini kita harus jadi berkat. Pertanyaannya udah jadi berkat apa belum? Jadi berkat atau jadi batu sandungan? Halo? Semua orang pengen jadi berkat, betul? Tapi kenyataannya jadi batu kali. Iya, betul. Saya nggak ngomong manis. Banyak orang mau jadi berkat. Bahkan nggak sedikit orang Kristen punya prinsip, punya persepsi, punya pemikiran. Saya mau jadi berkat kalau saya diberkati. Loh, kalau saudara nggak diberkati gimana? Berkat konotasinya itu duit. Berkat konotasinya kalau kita sudah kaya, sudah hebat, sudah berhasil. Kalau saudara belum berhasil, apakah saudara nggak bisa jadi berkat? Kalau saudara belum diberkati dengan Tuhan, dengan kekayaan, apakah saudara nggak bisa jadi berkat? Saya tanya sama saudara, bisa apa tidak?
Sama kayak tadi saya bilang. Kalau saudara mau bersaksi, apakah saudara harus sakit dulu dan disembuhkan Tuhan, atau saudara mati dulu baru bangkit? Baru saudara bersaksi. Halo? Enggak seperti itu saudara. Dulu saya penganut yang seperti itu. Dulu kan kalau kita gereja ibadah, siapa yang mau kesaksian? Semua orang pada begini. Pada diem. Ya kan? Tapi kalau ada satu orang, ya kan? Habis sakit, saya Pak. Saya senang, saya datang ke satu persekutuan di daerah Cibubur. Di sana tuh jemaatnya kalau disuruh kesaksian rebutan saudara. Itu dia punya utang aja diceritain saudara. Kesaksian dia. Waduh sama pendeta, saya bersyukur katanya. Hari ini saya gak bisa makan. Tapi akhirnya Tuhan kasih saya makan. Itu kesaksian. Walaupun dia ngutang. Bu, Pak, susah gak sih bersaksi? Halo? Susah gak sih? Bersaksi pakai apa? Pakai apa? Kecuali kalau Tuhan tiba-tiba tarik nih mulut. Kita gak bisa bersaksi. Terus saudara begini. Benar saudara. Saudara harus tahu latar belakang saya. Kenapa saya dikasih tema ini? Saya sebenarnya udah siapin bahan khotbah 30 poin. Cuman kata Bang Renaldo, ntar jam 1 baru buka youth minggu depan. Takut keburu jemaatnya gak ada youthnya minggu depan. Jadi saya kikis aja. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang divonis dokter gagal ginjal. Saudara, Bapak Ibu Saudara boleh lihat di sini saya. Ini adalah cuci darah saudara. Saya divonis sama dokter saya gagal ginjal. Tapi apakah saya berhenti melayani Tuhan? No. Apakah saya memutuskan untuk berhenti melayani Tuhan? Enggak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara berpikir pendeta enggak akan pernah sakit. Katakan amin. Pendeta enggak akan kena masalah, katakan amin. Tapi kenyataannya pendeta juga manusia. Enggak luput dari masa, enggak luput dari sakit. Pertanyaannya, apa saya kecewa? Semua orang pasti punya ekspektasi, punya pemikiran, punya keinginan. Kalau kita jadi hamba Tuhan, namanya kita pasti nggak akan kena masalah, betul? Pasti kita nggak kena sakit penyakit, betul? Semua majelis di tempat ini begitu bukan? Pemikirannya. Apa yang membedakan ketika kita jadi hamba Tuhan di proses Tuhan seperti ini dengan jemaat yang diproses Tuhan juga, apa bedanya? Bedanya cuma satu. Kepada siapa engkau berharap? Kepada siapa kau percaya? Bedanya di situ. Bu Pak, waktu saya divonis dokter gagal ginjal, saya bukan hanya gagal ginjal, saya hampir buta. Hari ini mata saya yang berfungsi cuma satu. Mata kanan saya agak buram. Besok saya mau operasi hari Selasa. Apa saya cancel hari ini pelayanan? No. Bang Renaldo telepon saya minggu kemarin. Pelayanan bisa Pak? Siap. Saya gak pernah cancel pelayanan. Selama mulut saya masih Tuhan izinkan berbicara, saya gak akan pernah berhenti cerita kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Iya. Saya punya prinsip begitu saudara. Ketika saya umur 30, saya usia masih muda saudara. Umur saya 32 tahun. Tapi Tuhan proses saya cukup dahsyat. Dari mama saya meninggal dipanggil Tuhan tahun 2021. Mama saya dulu adalah ujung tombak keuangan saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dan mama saya itu bisnis travel. Mama saya mati saya bingung kan. Bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan memperlihatkan proses itu secara dahsyat. Ketika mama saya meninggal, saya cuma berpikir saya besok gimana Tuhan.
Dan puji Tuhan sampai saat hari ini saya nggak pernah nggak makan nasi, saudara. Sampai saat hari ini malah ketika mama saya meninggal, Tuhan izinkan saya punya rumah. Siapa yang dahsyat? Tuhan Yesus. Itu bukti bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Iya, saudara, betul. Saya ngomong ini bukan cuma sekedar ngomong, saya lagi ngalamin, saya lagi ngerasain, dan saya sedang melewati proses itu. Saksinya teman-teman saya. Saya baru 1 bulan yang lalu keluar dari rumah sakit. Hampir mati. Saya ingat banget tanggal 28 Mei. Pas mau perayaan Pentakosta, saya masuk rumah sakit dilarikan di UGD. Saudara tahu kenapa? Karena ginjal saya udah gak bisa menyerap air. Sehingga cairan itu masuk ke dalam paru-paru. Saturasi oksigen saya waktu saya masuk UGD 68. Secara medis orang bilang mati. Saya datang ke UGD bukan keadaan gak sadar. Saya sadar. Saya datang ke UGD sama istri saya naik mobil. Nyampe UGD saya gak sadar. Saya masuk ICU 4 hari, saudara. Kiri kanan saya orang udah pada tinggal. Cuman saya yang di situ masih sadar. Benar, saudara. Gampang gak jadi hamba Tuhan di proses begini? Gak gampang. Saya diperhadapkan 2 hal. Saya bisa kecewa atau tidak. Mungkin akan ada yang orang berpikir, udah ikut Tuhan, pelayanan, ngorbanin uang sendiri. Ya kan kita pelayanan pakai duit sendiri kan. Sekarang pertanyaannya, bisa gak kita kecewa? Boleh gak kita kecewa? Sangat bisa dan sangat boleh. Tapi saya mau kasih tahu mas saudara, keputusanmu adalah hal yang akan dinilai sama Tuhan ke depannya. Apakah dengan proses seperti ini saudara kecewa atau enggak? Nah, hari ini saya akan mengingatkan sama saudara 3 hal. Di dalam hidup ini, ketika saya dikasih tema kesaksian menjadi inspirasi, ada 3 hal yang sedang saya alami, yang harus menjadi pegangan juga dalam hidup saudara dan saya. Di dalam menghadapi setiap proses yang terjadi dalam hidup ini. Boleh colek kiri kanannya, bilang siap-siap menjadi berkat bagi banyak orang. Colek lagi, lu juga gitu. Ya, saya boleh minta pemain piano untuk mengiringi saya? Boleh? Ya. Nanti tambahin ya Bang ya, 2.000. Ya. Saya agak memang sering romantis, saudara. Ya, hari ini saya mau mengingatkan lagi sama saudara tentang proses. Bilang sama saya proses. Di dalam proses ada namanya respon. Apa saudara? Respon. Banyak orang akhir-akhir ini punya respon yang salah. Apa saudara? Punya respon yang salah. Ketika dia sedang diproses Tuhan, banyak respon-respon orang percaya itu salah. Sehingga tidak sedikit yang menganggap proses adalah sebuah kutukan di dalam hidupnya dia. Tapi percayalah, proses Tuhan itu baik. Katakan amin. Proses Tuhan itu baik. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama saudara, kita buka Ayub pasal 1 ayat 21. Pak Alfred boleh bantu saya, Ayub pasal 1 ayat 21. Ya, silakan Pak Alfred. Ayub 1
ayat 21, demikian firman Tuhan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, dengan telanjang aku datang ke dunia ini dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya suka banget dengan Ayub. Saya belajar. Saudara udah baca Ayub? Saudara pernah baca Ayub? Atau salah pertanyaan? Saudara kenal Ayub? Tukang sate di depan Fatmawati. Ada tuh sate Pak Ayub, enak banget saudara. Iya benar. Iya. Ayub, Alkitab mencatat apa? Ayub adalah seorang yang apa? Yang saleh. Takut akan Tuhan. Punya dosa nggak dia saudara? Punya dosa nggak? Punya dosa nggak? Kalau Alkitab mencatat dia ada orang saleh, berarti dia nggak pernah bikin Tuhan yang marah. Tapi Tuhan izinkan dia untuk diproses. Apa yang kita bisa pelajari dari Ayub saudara? Saya mempelajari saudara, respon yang pertama yang harus kita miliki, kita harus seperti Ayub. Jangan protes kalau lagi apa saudara? Jangan protes kalau lagi banyak orang Kristen akhir-akhir ini kalau lagi diproses teriak sama Tuhan. Minta kunci deh Pak. Dia teriaknya begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semua. Anak Tuhan gak kayak gitu nyanyinya. Di saat badai anak Tuhan bilang kayak gini, ku akan Bapa kau Raja, ku tenang. Engkau yang mana? Yang pertama, aku tak sanggup lagi. Malah kadang orang Kristen bilang, apakah salahku dan apa dosaku sampai Orang Kristen begitu bukan? Begitu bukan? Kalau lagi diproses Tuhan ngomongnya begitu, apakah salahku dan apa dosaku. Padahal bukan itu maunya Tuhan. Loh, banyakan orang Kristen itu seperti Ayub atau seperti istri Ayub? Seperti Ayub apa istrinya? Seperti istrinya, ketika lagi diproses Tuhan dia bilang, masihkah kau bertekun pada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi apa yang Ayub katakan? Di ayat 10, Ayub 2 ayat 10, coba buka ayatnya. Ayub pasal 2 ayat 10. Cek tes. Ayub 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Engkau berbicara seperti perempuan gila, lalu? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Orang Kristen. Saya bilang orang Kristen. Rata-rata begitu. Kalau terjadi hal yang gak baik,
Langsung nyanyi lagu seperti itu, terus langsung ngomong deh sama Tuhan. Kalau enggak nih, pasti ditengking-tengking nih, betul apa enggak? Kalau ada hal yang enggak baik ditengking-tengking. Dalam nama Yesus, keluar engkau. Hai, masalah buruk dalam hidup saya. Padahal masalahnya mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Banyak orang tuh, orang Kristen, saya bingung gitu loh. Saya sebagai hamba Tuhan juga bingung gitu loh. Bingungnya kenapa? Ya bingung kalau misalnya terjadi hal yang gak baik, pikiran itu pasti saya kena kutuk, pasti saya berdosa, pasti saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Padahal enggak semua proses Tuhan adalah kutuk. Katakan amin. Enggak semua proses yang terjadi dalam hidupmu adalah kutuk. Mungkin Tuhan pengen lihat sampai mana iman percaya kita sama Tuhan. Bu, Pak, Ayub berapa pasal saya tanya? Dari Ayub 1 sampai Ayub 4? Ayo. Ayub berapa pasal semuanya? 42. Berapa lama? Ya pasti lama banget. Covid berapa tahun? Covid berapa tahun? 2 tahun lebih. Berapa orang yang teriak-teriak? Nyampe Ayub 1 sampai 42? Belum berjilid-jilid Ayubnya. Maafkan saya. Banyak orang Kristen kalau diproses bukannya langsung minta sama Tuhan petunjuk, malah mereka protes sama Tuhan. Saya kasih tahu saudara, tidak ada namanya on progress tanpa sebuah proses. Apa saudara? Tidak ada on progress tanpa sebuah proses. Makanya kalau lagi diproses jangan protes. Bu, Pak, mau naik kelas aja ada proses namanya apa? Ujian. Apa bisa kita dari kelas 1 langsung ke kelas 6? Bisa? Kenapa harus diproses? Agar ketika kita naik ke satu step di level itu, kita gak mudah digoyahkan dengan angin yang ada di situ. Katakan amin. Iya. Kalau saudara tiba-tiba di kelas 6, padahal saudara levelnya masih di kelas 1. Pas di kelas 6, botak saudara, kayak saya. Benar. Ini saya pas jadi gembala aja nih mulai botak nih saudara. Pak Ronaldo boleh saksinya. Dulu pas sebelum jadi gembala, wah rambut masih seksi saudara. Masih lebat, keriting. Pas udah jadi gembala ditarik ke istri botak jadi saudara. Mumpung istri gak ikut. Benar. Saya kasih tahu sama saudara, kalau Tuhan lagi proses saudara, jangan protes. Saya ketika divonis dokter, harus operasi, harus segala macam, saya gak protes sama Tuhan. Apalagi ketika dokter bilang, Pak ginjal Bapak sisa 20% katanya. Saya cuma bilang sama Tuhan terima kasih. Saya bilang Tuhan terima kasih. Kenapa saya bilang terima kasih? Kalau 20% aja saya masih bisa hidup. Bagaimana kalau ginjal saya 100%? Saya 20% aja masih bisa makan enak saudara. Dan saya percaya hidup saya semuanya di dalam kendali Tuhan. Makanya kalau saudara sedang diproses Tuhan, jangan langsung protes sama Tuhan. Karena percayalah, setiap proses yang kita lewatin tidak pernah di luar kendali Tuhan. Karena ada pujiannya, Pak saya minta kunci F Pak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
saat hidupku hanya ditentukan apa? Hanya ditentukan hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kalau Tuhan bilang berhenti, ya berhenti. Kalau Tuhan bilang hidup, ya Makanya hari ini saudara harus percaya. Hidup kita di dalam kendali itu, hidup kita dalam kendali Tuhan. Makanya yang pertama, di dalam hidup ini, apapun proses yang sedang kau alami, dengar baik. Jangan jangan protes. Kita lihat apa yang terjadi sama Ayub. Ayub 42 ayat 5 Pak, coba. Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Iya, dulu hanya dari kata orang saja. Saudara berapa kali dengar kesaksian orang lain? Saudara berapa kali mendengar orang lain disembuhkan? Tapi hari ini kalau saudara diproses, berarti Tuhan mau engkau mengalami Tuhan dalam hidupnya. Di dalam hidup ini. Katakan amin. Tuhan gak mau saudara cuma dengar. Tuhan gak mau saudara cuma nyaksin. Tapi Tuhan mau saudara mengalami Dia. Saya gak mungkin bilang Pak Renaldo itu baik kalau saya belum buktikan ditraktir sama Pak Renaldo. Loh, betul apa betul? Saya gak mau, Pak Renaldo baik loh. Dia tuh, waduh, saya kalau makan diajak ke pagi sore di seberang sana. Iya, benar. Loh, saya gak akan pernah bilang begitu kalau saya belum pernah diajak. Betul apa enggak? Jadi habis ini diajak ya Pak Renaldo ya. Haleluya. Enggak, benar saudara. Begitupun Tuhan. Betul apa betul? Tuhan tuh begitu saudara. Tuhan tuh gak mau saudara bilang Tuhan baik. Bagaimana mungkin nyanyi sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Dari mana kau tahu bahwa Tuhan itu baik kalau kau gak ngalami Tuhan? Halo? Makanya kalau sedang terjadi proses jangan langsung bilang kiri kananmu jangan protes ya kalau lagi proses gitu. Iya. Jangan protes kalau lagi diproses. Karena di balik proses akan ada beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, jadi yang pertama jangan protes kalau lagi diproses. Karena di balik proses ada namanya on progress. Yang kedua saudara. Yang kedua Roma 8 ayat 28. Aku dapat waktu berapa menit ya Pak ya? Katanya 2,5 jam ya. Saya kalau di gereja saya suka-suka saya karena sewa saya yang bayar. Ya Roma 8 ayat 28. Sudah di sana? Ayo Pak Alfred bantu saya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ini adalah ayat hafalan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yes. Yang kedua saudara, bahwa proses yang Tuhan izinkan terjadi semuanya mendatangkan mendatangkan apa? Kebaikan. Pak, kan kita sakit dulu Pak. Pak, kita kan mengalami gak enak dulu Pak. Bagaimana mungkin mendatangkan kebaikan? Saya mau tanya sama saudara. Yusuf, tahu Yusuf? Ucup. Tahu Ucup? Ketika dia dijual sama saudara-saudaranya, apakah dia tahu ujung-ujungnya dia jadi Perdana Menteri? Tahu nggak? Tahu apa tidak?
Pertanyaannya, kalau dari awal Yusuf tahu dia akan jadi Perdana Menteri, mau gak dia dijual? Sangat mau, ayo dong jual gue sekarang dong. Betul apa betul? Kalau saudara tahu ujung-ujungnya setiap masalah yang terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, mau gak diproses? Mau apa enggak? Mau. Tapi masalahnya kita nggak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi masalahnya setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu berpikir hal yang negatif. Padahal setiap proses yang terjadi dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan. Betul apa betul saudara? Betul apa betul? Betul saudara. Kalau saya mungkin hari ini nggak sakit, nggak cuci darah. Kalau hari ini mata saya nggak buram satu dan segala macam. Mungkin saya cuma jadi pendeta yang ngomong doang. Saya cuma bisa bilang Tuhan baik loh, iya. Saya cuma bilang saudara Tuhan baik loh, apa baiknya? Baiknya sampai saat hari ini saya masih bisa berdiri di atas mimbar ini. Semua karena Tuhan. Pak, enggak mudah. Memang bapak ibu saudara pikir jadi pendeta, ngalamin sakit terus bersaksi di atas mimbar gampang? Enggak. Malu? Iya. Kok pendeta sakit sih? Emang gak dihujat sama jemaat? Berapa banyak jemaat yang bilang kok pendeta sakit? Cuma saya mau bilang satu. Penyakit yang Tuhan izinkan terjadi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Gak semua penyakit itu berasal kutuk. Tapi bisa jadi lewat penyakit itu nama Tuhan dipermuliakan. Kita gak pernah tahu. Bulan Agustus nanti saya dioperasi. Operasi namanya CAPD. Itu alat pengganti ginjal. Jadi ginjal saya akan diistirahatkan dan akan diganti sama alat itu. Seumur hidup. Cuma saya bilang gini, kalau Tuhan izinkan sembuh, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya bilang gitu. Sampai kapan alat itu akan bertahan? Terserah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, 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 suka-sukamu. Iya, suka-sukanya Tuhan aja. Benar. Orang bilang COVID selesai kapan? Terserah Tuhan. Benar Bu Pak. Saya udah ngalamin sampai saat hari ini. Bahkan orang bilang COVID gimana-gimana. Sampai saat hari ini saya masih sehat aja, udah puji Tuhan. Makanya saudara hari ini sakitnya apa? Masalahnya apa? Tenang aja saudara, gak usah langsung stres yang berkelanjutan, gak usah. Saya udah ngalamin itu semua. Saya udah ngalamin itu semua. Sakit saya bukan sakit yang flu pilek, bukan. Setiap Senin, setiap Kamis saya ke rumah sakit untuk cuci darah. Tapi saya sampai saat hari ini, ketika Tuhan masih izinkan saya melayani, saya gak pernah cancel. Saya gak pernah bilang gak mau. Karena buat saya selama Tuhan masih kasih saya mulut, saya bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya masih bisa berkata tentang firman Tuhan. Buat saya gak ada hal yang bisa menghentikan saya untuk melayani Tuhan. Makanya kalau lagi ada proses yang terjadi, jangan langsung mikir itu hal buruk terus saudara. Gak semuanya hal buruk. Bisa jadi itu hal yang baik nantinya. Kita gak akan ada yang pernah tahu kok saudara. Lihat Ayub, ketika dia diproses Tuhan, dia gak protes, dia gak marah, gak segala macam. Lihat apa yang terjadi, yang dia terima.
dia dapat berkat dua kali lipat. Mau kayak Ayub saudara? Saudara mau diberkati 2 kali lipat? Mau? Siap diproses. Siap diproses. Amin. Kalau hari ini contoh, aduh Pak, besok tagihan mobil saya sudah harus dibayar. Kalau enggak mobilnya ditarik. Bilang sama Tuhan, Tuhan mau ditarik, mau enggak ditarik terserah. Tuhan yang punya kendali. Kalau ditarik berarti Tuhan mau kasih mobil yang lain buat saya. Berarti Tuhan mau kasih kendaraan yang lain buat saya. Jangan maksa. Amin. Ya, ikut aja rencana Tuhan. Ikut aja rancangan. Firman Tuhan katakan rancanganku damai, bukan rancangan kecelakaan. Makanya saudara, kalau misalnya lagi diproses, dengar baik. Semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau saya nggak diproses Tuhan sakit, mungkin hari ini saya jadi orang yang paling nggak bisa kena namanya proses medis. Benar saudara, jangankan operasi, waktu nikah dulu ada namanya sertifikat layak nikah. Gak tahu Bapak Ibu Saudara ngalamin apa enggak. Jadi itu sampel darah kita diambil untuk tahu sakitnya kita tuh apa. Jadi tes layak kawin tuh diambil darah. Saya waktu itu ambil darah aja nangis saudara. Ambil darah cuma seuprit doang, nangis. Kena jarum suntik. Hari ini dokter bilang besok operasi, terserah dokter deh mau diapain. Benar saudara. Saya bukan ngajarin saudara, ya udahlah terima aja diapain enggak. Tapi saya mau kasih tahu, apapun proses yang sedang kau alami, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena percayalah, semuanya mendatangkan kebaikan. Kita nggak pernah tahu apa kebaikan yang akan kita terima. Tapi percayalah, itu akan membuat engkau dan aku level up di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Iya. Bukan hanya imanmu, tapi semua yang ada di dalam hidupmu akan Tuhan angkat naik. Amin. Iya. Jadi saudara, jangan pernah protes, jangan pernah komplain, jangan pernah marah sama Tuhan. Gak boleh. Banyak orang Kristen tuh sering banget marah sama Tuhan. Apa-apa Tuhan yang disalahin. Apalagi Pak Bu, saya mau kasih tahu ya, hamba Tuhan kayak model saya nih, ya jangan sama orang lain lah, saya aja. Saya tuh bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku kan udah pelayanan, aku udah gembala, aku udah ngorbanin uangku untuk pelayanan, aku udah kasih semua buat pelayanan. Tapi kenapa masih Tuhan kasih sakit? Bisa gak saya bilang kayak gitu? Sangat bisa. Tapi apakah saya pantas ngomong seperti itu sama Tuhan? Pantaskah saya ngomong seperti itu sama Tuhan? Gak pantas. Karena saya tahu semua yang terjadi di dalam hidup saya gak pernah di luar kendali Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, coba buka ayatnya. Pak Fred bantu saya Pak Fred. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan yang kamu alami pencobaan apa? Yang apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Pencobaan yang kita alami itu gak melebihi kekuatan kita saudara. Katakan amin. Gak pernah melebihi kekuatan kita. Sebenarnya kita bisa, kita mampu. Tapi bersama dengan siapa?
Bersama dengan Tuhan. Kita nggak bisa sendiri. Saya minta dia Pak. Bersamamu Bapa, ku lewati perkenananmu yang teguh. Siapa yang bertindak memberi pertolongan saudara? Engkau memberi anugerahmu melimpah. Jadi hari ini yang kedua, ketika engkau dan aku sedang diproses, milikilah respon yang kedua, yaitu percayalah bahwa semua proses akan mendatangkan kebaikan. Bilang kiri kananmu, dengar tuh, akan mendatangkan kebaikan. Ya, colek lagi, lu dengar juga gitu. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam, karena itulah yang iya. Apakah firman Tuhan bilang mengucap syukurlah kalau kamu lagi kaya? Mengucap syukurlah kalau kamu diberkati? Mengucap syukurlah kalau kamu naik jabatan? Apakah itu? Mengucap syukurlah dalam, berarti hal baik, hal buruk, hal yang tidak kita inginkan, kita harus mengucap. Pertanyaannya, bisa? Saya benar-benar bisa mengerti apa itu namanya mengucap syukur ketika saya sakit. Waktu sakit, kemarin saya masuk UGD, saya baru tahu saudara. Kenapa saya bilang saya baru tahu? Saudara pernah ngerasain sesak napas? Pernah ngerasain sesak napas? Pernah? Enak kan napasnya? Waktu saya kemarin saturasinya 68, saya harus bergantung dengan alat namanya oksigen. Dan ketika saya keluar rumah sakit, saya baru tahu tabung oksigen, satu tabungnya 2.500.000. Dan dalam satu tabung oksigen itu itu kan disewakan ya, tabung oksigennya 2.500.000. Satu hari oksigen, ini kita matematika ya, satu kali kita bernafas dalam satu hari, itu satu tabung harganya 200.000. Ingat ya, satu hari satu tabung harganya 200. Jadi tabungnya 2.500.000, tapi isi tabungnya itu satu hari satu tabung 200.000. Umurmu berapa? Umur saudara berapa hari ini? Gak usah disebutin. Saya 32 tahun. Umur saya 32. Satu hari saya bernafas 200.000. Dikali 30 hari 6 juta. Dikali umur saya sekarang. Berapa banyak berkat Tuhan yang Dia sudah berikan bagi setiap kita. Makanya saudara harus benar-benar mengerti makna bersyukur dalam hidup ini. Karena ketika engkau Tuhan izinkan 1 menit gak bernapas, selesai sudah hidup. Makanya saudara jangan kesaksian kalau saudara udah di
misalnya udah di ujung hidupmu baru kau bangkit dan kau kesaksian, jangan. Ketika engkau masih bisa bernapas, kau harus menjadi saksinya Tuhan. Saya baru tahu saudara, hidup saya semahal itu Tuhan berikan buat saya. Benar saudara, 1 hari 200.000 saudara. Bayangin, itu kalau saya tukar udah bisa dapat rumah di Pondok Indah. Benar. 1 bulan 6 juta, 1 tahun 72 juta, kali 32 tahun, hampir 2 miliar lebih saudara. Ya minimal saya dapat rumah 72 meter di Pondok Indah saudara. Benar. Makanya hari ini saudara harus bersyukur di dalam hidup ini. Apapun pekerjaanmu bersyukur. Mau gaji UMR bersyukur. Nasi, makan nasi sama kecap sama telur bersyukur. Bersyukur. Bersyukur karena kasih. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Bisa bersyukur? Pak, enggak usah iri kalau temenmu gajinya lebih gede. Bu, enggak usah iri kalau tetanggamu beli mobil baru. Bersyukurlah dengan apa yang engkau miliki. Enggak usah iri dengan apapun yang orang lain miliki, enggak usah. Jabatan orang lain lebih tinggi atau suami orang. Bu, Pak, Bu, bersyukur enggak punya suami? Hari ini bersyukur enggak punya istri seperti istrimu? Coba yang punya pasangan bawa hari ini, coba tengok istrimu, lihat suamimu. Bersyukur enggak? Walaupun bentuknya udah berubah, walaupun baunya udah berubah, tapi tetap harus bersyukur. Saya selalu bilang sama ibu-ibu, Bu, mau kata suamimu udah peyot, mau kata suamimu udah ompong, dia satu-satunya laki-laki yang mau cinta sama kamu. Pak, mau kata istrimu udah bau remason, mau kata istrimu udah pakai daster bolong kayak sundel bolong. Kadang kan istri kan kalau di rumah tuh, ya maaf aja ya, istri tuh lupa kalau dia punya baju tuh bolong di belakang. Antara dia sama sundel bolong kita gak bisa bedain. Benar. Tapi percayalah, cuma dia satu-satunya yang mencintai engkau apa adanya. Amin. Makanya hari ini kita harus bersyukur karena kita juga punya Tuhan yang mencintai kita apa adanya dalam hidup ini. Boleh beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saya akan tutup khotbah saya hari ini. Yang pertama saudara, hari ini saya mengingatkan saudara bahwa apapun proses yang kita alami jangan karena di balik proses ada namanya on pro. Yang kedua, hari ini kalau lagi diproses jangan protes sama Tuhan karena setiap proses mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga saudara, hari ini tetaplah mengucap syukur apapun keadaan kita hari ini. Mau kata gaji kita UMR, mau kata kita posisi kita begitu aja, mau kata gereja kita begini-gini aja, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Karena percayalah, setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu gak pernah di luar kendali Tuhan. Tuhan tahu kapan waktunya untuk mengangkat kita naik lebih daripada pemenang di dalam hidup ini. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Teruslah jadi terang, teruslah jadi cahaya, teruslah jadi pegaram dan terang di dalam hidup ini. Mari kita responi firman Tuhan. Kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Saya minta kunci dia, Pak.
Sama-sama kita responi firman Tuhan pada kesempatan pagi siang hari ini. Mungkin semua sudah tahu lagu ini, pujian ini. Hari ini dimanapun kau berada, kau berdiri, kau duduk. Hari ini biarlah pujian ini menjadi kekuatan, mengingatkan setiap kita di dalam hidup ini untuk kita terus jadi terang dan garam, jadi berkat di dalam hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sekali lagi sama-sama katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Sama-sama katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Katakan bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini saudara yang datang hari ini, dimanapun kau duduk, saudara mungkin udah tahu pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Tapi masalahnya, sudahkah engkau dan aku menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu bagi setiap kita? Sudahkah kau menjadi saksinya Tuhan di dalam hidup ini? Sudahkah kau jadi berkat di dalam hidup ini? Atau jangan-jangan di dalam perjalanannya hidup kita ternyata menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Hari ini sebagaimana kitab Matius pasal 5 ayat 16 katakan, agar terangmu bercahaya hari ini. Saudara dan saya harus menjadi berkat. Menjadi berkat bukan bicara ketika saudara diberkati berlimpah-limpah, no. Tapi hari ini semasi Tuhan beri kesempatan untuk berkata-kata hal yang baik di dalam Tuhan, berkatakanlah itu. Agar hari ini hidupmu dan hidupku boleh jadi berkat, menjadi terang bagi sesama. Memang gak mudah. Tapi saya rindu setiap kita pulang dari tempat ini, saudara jadi pribadi yang berbeda. Kalau mungkin selama ini saudara berpikir, udahlah saya santai-santai aja. Hari ini ubah. Di tempat pekerjaanmu, di dalam tempat pelayananmu, dimanapun Tuhan percayakan kau berada, jadilah terang, jadilah berkat bagi sesama kita. Dan hari ini kita belajar di dalam mengikut Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, ada proses yang harus kita terima. Dan hari ini saya mengingatkan bagi setiap kita, miliki respon hati yang benar. Yang pertama, ketika kita sedang diproses, jangan protes.
Karena saya percaya setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Dan hari ini ketika saudara tidak protes, ketika sedang diproses, percayalah akan ada on progress dan akan mendatangkan kebaikan. Dan hari ini belajarlah mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini. Hari ini dimanapun kau berada, taruh tangan kirimu di dada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hidupku. Pakai aku sesuka maunya Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara dalam hidupku. Apapun yang Tuhan mau lakukan, lakukan. Bebaskan sebebas-bebasnya. Agar rancangan Tuhan boleh terjadi dalam hidupku. Dan aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini mari sama-sama lebih sungguh lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu silakan duduk.